Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan kita kali ini. Di sini kita akan membahas apa sebenarnya hukum antar bangsa itu. Bayangin deh, kalau gak ada aturan antar negara, masing-masing negara bisa bertindak seenaknya tanpa adanya batasan. Nah, disinilah Law of Nation and International Law berperan penting. Langsung saja mari kita simak definisinya. Yang pertama yaitu perbedaan antara Law of Nation dan International Law. Jadi, Law of Nation itu adalah istilah dulu yang dipakai buat nyebut hukum yang mengatur hubungan antar negara, dan fokusnya itu adalah negara sebagai aktor utamanya. Yang kemudian istilah tersebut sekarang telah berubah jadi International Law, yang cakupannya itu jadi lebih luas lagi. Jadi intinya Law of Nation itu adalah istilah lama yang hanya fokus hubungan antar negara, sedangkan International Law itu istilahnya modern yang sekarang dengan aturan yang lebih lengkap dan bersifat luas. Selanjutnya ada unsur-unsur dari International Law. Yang pertama ada subjek hukum internasional. Subjek hukum ini merupakan pihak yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum internasional, seperti negara, organisasi internasional, tata suci Vatikan, dan yang lainnya. Yang kedua ada objek hukum internasional, yaitu hal-hal yang diatur dalam hukum internasional, seperti hubungan diplomatik, perdagangan internasional, hukum humaniter, dan yang lainnya. Yang ketiga ada sumber hukum internasional, yaitu dasar hukum yang digunakan dalam peraturan internasional seperti perjanjian internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan doktrin para ahli. Selanjutnya ada prinsip hukum internasional seperti kedaulatan negara dan intervensi, kesetaraan kedaulatan, dan penghormatan terhadap HAM. Dan yang terakhir yaitu penegakan dan penyelesaian sengketa, yang dimana ini terkait mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa antar negara, termasuk arbitrase, mediasi, dan litigasi di pengadilan internasional. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir adalah karakteristik perbedaan antara International Law dengan National Law. Terdapat beberapa perbedaan yang menonjol pada kedua hukum tersebut. Yang pertama terletak pada objeknya. Objek pengaturan dari kedua sistem hukum yang dimana hukum internasional memiliki negara sebagai objek utama, sedangkan hukum nasional lebih menekankan pada pengaturan hubungan antar individu dengan negara atau individu dengan individu dalam wilayah yurisdiksi dari masing-masing negara tersebut. Kemudian, perbedaan kedua terletak pada model atau bentuk hukumnya. Hukum nasional memiliki beberapa badan negara seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tetapi, hukum internasional tidak memilikinya. Kemudian, perbedaan yang terakhir yaitu dibuktikan melalui prinsip-prinsip, yakni hukum internasional mendasar pada prinsip persamaan subjek atau negara sebagai dasar terbentuknya hukum. Tetapi, prinsip ini tidak begitu menonjol dalam hukum nasional yang serba terdesentralisasi atau merujuk pada suatu sistem di mana kekuasaan, wewenang, dan pengambilan keputusan tidak terpusat pada satu entitas, melainkan disebar ke berbagai unit atau level yang lebih rendah. Konsep ini biasa diterapkan dalam pemerintahan maupun organisasi bisnis.